AJ Lee akhirnya kembali ke WWE. Brock Lesnar ngamuk banting Sami Zayn dan John Cena. Julia berhasil pertahankan gelarnya. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Smack, dimana kita akan nge-recap dan nge-review episode SmackDown hari ini tanggal 6 September 2025. SmackDown hari ini dibuka sama John Cena dengan vibe yang langsung bikin merinding. Dia bilang jelas-jelas ini adalah kali terakhir dia muncul di SmackDown. Di kota yang sama yang ngangkat karirnya 23 tahun lalu pas pertama kali lawan Kurt Angle. Cena nostalgia soal perjalanan panjangnya dari perang-perang di WrestleMania, US Open Challenge yang legendaris, sampai clash ikonik sama si Empang yang bikin gelar WWE Championship literally dibawa pergi. Cena bilang buat dia, Chicago itu bukan cuma kota yang gokil, tapi kota yang bikin dia tetap jujur, rendah hati, dan pastinya banyak kasih momen bahagia. Tiba-tiba musik Sami Zayn bunyi. Penonton Chicago langsung ngebu karena ngerasa Sami ngerecokin momennya Cena, tapi Sami main elegan. Dia bilang terima kasih ke Cena atas sejarah mereka, dia ngingetin semua orang, debut dia di WWE itu lawan Cena buat US title 10 tahun lalu. Dan sekarang sebagai juara US, Sami mau ngasih penghormatan dengan nerusin tradisi Open Challenge. Sami bahkan nawarin Cena satu kesempatan terakhir buat dapetin gelarnya. Terus langsung kejadian. John Cena lawan Sami Zayn buat US Championship. Pertandingannya benar-benar keren, Sami pamerin tekniknya yang presisi, Cena nunjukin daya tahannya, Cena bahkan keluarin move bekas rival-rivalnya kayak pop-up powerbomb ala Kevin Owens, ankle lock ala Kurt Angle, sampai go to sleep ala si Empang. Sami juga berhasil counter attitude adjustment, tapi Cena lempar avalanche AA, tapi tetap aja nggak ada yang bisa ngehentikan satu sama lain. Dan tiba-tiba Brock Lesnar nongol, narik wasit keluar, terus dia hancurin dua-duanya pakai F5 yang brutal. Lesnar kasih Cena F5 kedua, terus teriak ke kamera nantangin John Cena buat tanding di WrestlePalooza. John Cena benar-benar kasih promo yang tulus. Aku pribadi bakal kangen banget sama Cena kalau dia beneran pamit. Aneh aja rasanya lihat Sami Zayn dibu, padahal dia salah satu yang paling dicintai. Tapi ya, ini kasus fans lebih cinta sama Cena. Pertandingannya sendiri keren banget, 20 menit lebih di TV mingguan pula. Cena bawain move rival-rival lamanya bikin momentumnya makin spesial. Ending Brock Lesnar prediktif sih, tapi tetap efektif banget buat build ke WrestlePalooza. Habis itu, Nick Aldis dicegat Carmelo Hayes dan The Miz di backstage. Dua-duanya ngelobi pengen shot buat gelar tag team, tapi Aldis main aman, nggak janjiin apa-apa. Aleister Black muncul, ngomong kalau dia makin kuat kalau aturan udah mulai hancur. Terbukti, dia langsung sneak attack Damian Priest pas entrance, jadilah fight brutal. Priest sempat kasih Razor's Edge ke meja komentator, tapi Black lebih licik. Ada momen distraction wasit, Black Mass mendarat pas banget dan Black keluar sebagai pemenang. Pertandingan ini bagus banget buat naikin Aleister Black sebagai heel yang licik. Aku oke banget kalau dia dikasih push ke arah US title. Mungkin lawan Sami Zayn beberapa bulan ke depan, bisa aja malah Black yang bawa pulang gelarnya. Lanjut, ada hype besar buat Drew McIntyre lawan Randy Orton. Drew bilang dia orang yang bakal tarik pelatuk, tapi Orton nyantai aja bilang RKO bisa bikin siapa aja balik ke realita. Divisi cewek makin panas juga. Tiffany Stratton nembak ke Jade Cargill, janji bakal nutup mulutnya minggu depan. Tapi backstage lebih pedas. Nia Jax nyamperin Jade, bilang Jade gak pantas dapat title shot. Jade cuek, bilang kalau aku udah jadi champion, baru deh kamu boleh ngantri. Becky Lynch juga sempat muncul di backstage sama GM Nick Aldis dan cuekin aja semua warning soal bikin masalah. Lanjut, ke Michin lawan Julia buat Women's US Championship. Dari awal udah full brawl, Michin keluarin strike keras dan high risk move, Julia counter pakai presisi yang kejam. Dengan Kiana James di corner, Julia manfaatin chaos, hajar Michin pakai Arrivederci Knee dan tetap jadi juara. Tapi Kiana malah nambahin hantam Michin pakai tas dan ninggalin dia terkapar. Penonton agak flat di pertandingan ini, Julia kelihatan kayak lagi stagnan padahal dia masih solid banget. Michin udah punya ceiling yang jelas, jadi drama matchnya juga kurang. WWE harus pinter-pinter nge-build challenger buat Julia biar hype-nya naik lagi.
Backstage, Charlotte Flair kelihatan lagi ngerawat cedera kakinya, ditemenin Alexa Bliss dan boneka Lily. Langsung aja ke main event, Seth Rollins nongkrong di area penonton, ngedrop promo pedes banget ke CM Punk, bilang malam ini legenda Punk akan tamat. Terus Becky Lynch, istrinya Seth sekaligus juara Women's IC, ngebakar Chicago, ngehina semua tim olahraga sampai ngehina CM Punk juga. Terus CM Punk akhirnya pun nongol di kampungnya dan tensi langsung naik gila-gilaan. Punk sama Becky face to face, saling ejek sampai Becky tampar Punk lagi. Punk bilang dia nggak bakal mukul cewek tapi janji bakal ada orang lain yang beresin Becky. Dan tiba-tiba AJ Lee kembali ke WWE. Penonton literally meledak. AJ nge-skipping ke rem pakai gear klasiknya, kelihatan kayak nggak pernah absen dari WWE. Dia langsung terkam Becky, hujanin tinju, bikin Becky kabur ketakutan. Endingnya AJ Lee berdiri tegak, Punk senyum puas di sampingnya, sementara Rollins ngangkat istrinya yang babak belur. SmackDown ditutup dengan AJ Lee officially balik ke WWE. Aku suka banget segmen ini. Becky Lynch ngejual momen AJ Lee balik dengan luar biasa. Kelihatan benar-benar takut. AJ nggak lakuin banyak move tapi cukup buat ngasih shock value. Fans ngerasa puas, CM Punk bahagia dan wrestler Palooza udah punya bumbu manis. Secara keseluruhan, SmackDown kali ini benar-benar gede vibes-nya. John Cena lawan Sami Zayn plus Brock Lesnar momen unforgettable. Pertandingan lain juga lumayan oke buat acara TV mingguan, tapi jelas overshadow. Main event segmennya perfect build buat wrestler Palooza. Tapi menurut kalian gimana SmackDown hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were impossible.